Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi mengenai sistem pemerintahan daerah di berbagai negara. Negara nasional sangat terlalu kecil untuk mengatur dan mengurus permasalahan-permasalahan yang besar, pun sebaliknya terlalu besar untuk mengatur dan mengurus permasalahan-permasalahan yang kecil. Dari ungkapan tersebut tergambarkan bahwa negara sebagai pengatur dan penyelenggara sangat bergantung dengan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, baik secara lokal maupun skala internasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan dan pengaturan tugas-tugas negara dan pemerintahan sangat bersifat dinamis, baik dalam negara yang berstruktur federal maupun negara yang berstruktur kesatuan. Dinamika atau dinamisnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selanjutnya melahirkan pemerintahan daerah tidak hanya terjadi di negara Indonesia sebagai negara kesatuan, seperti yang sudah diungkapkan, pun terjadi dengan negara federal, baik itu di Jerman, Austria maupun di Swiss. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan pemerintahan daerah. Perbandingan pemerintahan daerah tentu bukan hal yang mudah untuk membandingkan bagaimana sistem pemerintahan daerah dari satu negara ke negara yang lain dengan perbedaan perspektif yang digunakan. Sebagai salah satu contoh perbandingan yang diungkapkan oleh Fritsch yang memandang dari perspektif wakil pemerintahan daerah yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem prefektorat dan fungsional, di mana sistem prefektorat dibagi lagi menjadi dua, yaitu prefektorat terintegrasi dan prefektorat tidak terintegrasi. Selanjutnya dari perspektif desentralisasi yang diungkapkan oleh Hussein, peneliti dari Belanda, yang mengungkapkan setidaknya ada dua pola desentralisasi, yaitu pertama desentralisasi teritorial, yang kedua adalah desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial diamati dari titik fokus bagaimana teritori dari suatu daerah, sedangkan desentralisasi fungsional terfokus dengan struktur fungsional pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya diungkapkan oleh Humes pada tahun 1991 yang memfokuskan perbandingan pemerintahan daerah dari perspektif pengawasan. Dimensi yang pertama, Humes menyebutnya dengan dimensi kontrol hierarki, di mana kontrol hierarki yaitu pengawasan yang titik fokusnya adalah antar organisasi dan intraorganisasi. Dimensi yang kedua, Humes menyebutnya dengan functional control, yaitu pengawasan yang spektrumnya terfokus pada sektoral yang lebih holistik yang dilakukan oleh pemerintahan. Pemerintahan daerah di negara federal. Salah satu elemen dari sistem negara federal yaitu konstitusi. Konstitusi dari negara federal tidak hanya meliputi dari Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar hanya memuat sebagian dari pengertian konstitusi tertulis. Penyelenggaraan sistem negara federal, konstitusi tidak tertulis juga menjadi sumber hukum di samping dari konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis memuat hal-hal penting yang bersifat pokok dan mendasar. Hal penting yang dimuat dalam konstitusi tertulis menyangkut pada kenyataan sosial dan politik, yang berarti bahwa sumber hukum dari konstitusi tertulis dapat dirubah sesuai dengan perkembangan sosial dan politik dari masyarakat tersebut. Negara federal terdiri dan terbentuk dari negara-negara bagian yang memiliki karakter dari negara tersebut dan memiliki sovereinitas. Sovereinitas didefinisikan sebagai kekuasaan dan kewenangan mutlak suatu negara atas rakyatnya untuk mengambil kepentingan politik, hukum terhadap negara lain. Maka kedaulatan dapat dikatakan sebagai absolut, terbatas, dan tidak dapat dibagi lagi. Dalam perspektif teori negara federal dualistis, kepemilikan kedaulatan bersama antar negara bagian dan negara federal bukanlah suatu kemustahilan. Jika kedaulatan yang dimiliki oleh federal berasal dari kedaulatan melalui proses pelimpahan konstitusi, maka kedaulatan negara bagian adalah kedaulatan asal, natur, dan melekat karena karakternya yang bersifat stage. Prinsip subsidiaritas dalam negara berstruktur federal. Dalam prinsip subsidiaritas, penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dilakukan oleh pemerintahan yang bersifat paling rendah. Pelimpahan penyelenggaraan tugas dan wewenang dari pemerintahan bawah ke pemerintahan yang lebih tinggi dapat dilakukan apabila pemerintahan bagian bawah mengalami gangguan di finansial. Prinsip subsidiaritas pada dasarnya merupakan prinsip otonomi dalam pembagian tugas dan wewenang. Maka prinsip subsidiaritas setidaknya mencerminkan karakter dan ide dari negara federal.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa subsidiaritas dan federal sangat berkaitan erat dengan prinsip otonomi. Perbedaan lain dari prinsip subsidiaritas dan federalisme terletak pada batas dan ruang gerak dari tugas dan kewenangan. Elemen-elemen hubungan pusat daerah dalam sistem federal yang termasuk dalam elemen negara federal yaitu pengawasan federal, intervensi federal, dan eksekusi federal. Pengawasan federal bertujuan untuk menyesuaikan norma hukum negara bagian, baik konstitusi maupun undang-undang, dengan norma hukum konstitusi federal. Pengawasan federal tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan antara norma hukum dengan konstitusi federal, tetapi bertujuan juga untuk mencapai tujuan konstitusi federal yang telah ditetapkan. Eksekusi federal dapat dilakukan apabila tahap berikut ini dilalui. Pertama, negara bagian melanggar dari norma-norma konstitusi. Kedua, federal telah memberikan peringatan dan ancaman terhadap pelanggaran tersebut. Ketiga, negara bagian tidak melakukan koreksi terhadap pelanggaran norma hukum. Intervensi federal bertujuan untuk menjamin kemampuan dari negara bagian untuk melaksanakan kewenangannya. Intervensi federal adalah bagian dari pengawasan federal yang bersifat bantuan tetapi bukan sanksi. Selanjutnya yaitu Negara Kesatuan Prancis. Prancis dikenal sebagai negara yang berkarakter dominasi yang eksekutifnya sangat kuat. Undang-undang pemerintahan daerah Prancis adalah Undang-Undang tahun 1982 yang hingga saat ini masih dilakukan amandemen. Di sana juga terdapat 96 departemen pemerintahan lokal dan dikelompokkan menjadi 22 region pemerintahan regional dan ditambah sebanyak 36.000 komunis, di mana masing-masing sudah mempunyai lembaga perwakilan dan kepala daerahnya. Humes pada tahun 1991 menggambarkan atau menerangkan struktur organisasi pemerintahan di daerah Prancis, yaitu adalah sebagai berikut. Pada level nasional, eksekutif membawahi para menteri, termasuk menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri mempunyai tugas sebagai mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di daerah. Menteri dalam negeri ini juga mengawasi wakil pemerintah atau prefect mulai dari level region sampai ke arrondissement, di mana level terbawah adalah komuni. Komuni di daerah Prancis tidak terdapat prefect, namun di atas komuni yakni arrondissement ditempatkan wakil pemerintah yang disebut sebagai subprefect. Subprefect ini akan tetapi tidak terdapat lembaga pemerintahan di sana. Subprefect juga sebagai mengawasi komuni. Pada level departemen terdapat kantor instansi vertikal dari departemen atau lembaga non-departemen yang beroperasi pada administrasi lapangan. Di sana juga terdapat dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi antar organisasi sampai interorganisasi atau yang sering disebut dengan hierarchy supervision. Humes pada tahun 1991 menerangkan bahwa pemerintahan di daerah Prancis adalah bertanggung jawab kepada DPRD dan kepala daerahnya, yang mana eksekutifnya bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat dan sebagai bagian dari struktur hierarki yang bertanggung jawab pada pemerintah dan diawasi juga oleh pemerintah. Pada tahun 1991, Humes juga menerangkan bahwa sistem seperti ini sering disebut sebagai sistem seperti ini yang dikembangkan juga disebut sebagai local hybrid supervision, karena di sana terdapat banyak sekali gabungan pertanggungjawaban yang memiliki sifat supervisi. Dan yang kedua yaitu dual fungsional, di mana dimensi ini menurut Humes juga terdapat di mana Humes juga menganut dual fungsional, yakni
system in which specialist ministries or agencies control specific local service. General purpose one supervises local governments and generally oversees and coordinates local affairs. Beroperasinya departemen sektoral atau LPND hingga ke tingkat lokal melalui administrasi lapangan. Membawa dominasi unsur fungsional atau sektoral dalam pemerintahan di daerah di Prancis. Menurut Humas juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dominasi fungsional atau sektoral dalam pemerintahan daerah Prancis. Yang pertama yaitu faktor besarnya struktur pemerintahan di daerah yang tajam. Yang kedua yaitu menguatnya peran yang prestisius dari kelompok senior departemen atau LPND. Dan yang ketiga yaitu fragmentasi pertahanan daerah terjadi karena kuatnya fungsi spesifik yang diemban oleh departemen atau LPND yang berpengaruh. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan langsung para menteri dalam masalah-masalah lokal. Selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi yang dimiliki oleh pemerintahan daerah di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang diberikan. Tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh desentralisasi politik antara lain konsolidasi dan dukungan proses demokratisasi, pengurangan arus urbanisasi, memenuhi kepuasan kultural, sosial, dan religius, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan sebagainya. Desentralisasi politik dimaksudkan untuk menghapus atau mengurangi defisit struktur sentralistis birokratis yang selama ini diterapkan oleh negara-negara berkembang. Pemerintahan daerah berdasarkan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dibedakan dengan 3 aspek. Pertama, undang-undang ini meletakkan aspek demokrasi dan peran serta masyarakat secara mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Karena itu, peran dan fungsi dari DPRD dipisah secara tegas dengan fungsi dan peran pemerintahan daerah. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Dalam aspek kedua, azas pelaksanaan tugas pemerintahan, di mana azas ini hanya diberlakukan di daerah provinsi. Demikian juga makna desentralisasi tidak lagi menjadi makna administratif, karena pemerintahan daerah kabupaten dan kota berhak mengurus dan mengatur sendiri urusan rumah tangganya. Dan yang ketiga adalah dalam undang-undang ini menghapus hierarki pemerintahan kabupaten kota dengan provinsi, yang mana penghapusan hierarki ini sekaligus mengikis birokratisasi pelaksanaan pemerintahan yang akan menciptakan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 2, 15, 16, dan 17 mengatur adanya hubungan antara pemerintahan daerah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah lainnya, karena urusan pemerintahannya berupa hubungan mengenai kewenangan, keuangan, pelayanan umum yang menimbulkan hubungan administrasi. Adapun pada pasal 38 mengatur mengenai tugas dan wewenang gubernur, sementara pasal 122 dalam pasal 3 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah, kabupaten atau kota oleh gubernur atas usul bupati dan wali kota. Dan pasal 130, 131, 132, dan 135 mengatur mengenai kewenangan gubernur dalam kepegawaian daerah. Sementara pasal 186 mengatur mengenai wewenang gubernur untuk mengevaluasi dan membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati atau wali kota mengenai APBD. Selanjutnya adalah pembagian kewenangan pusat dan daerah di Indonesia. Pemerintah kabupaten atau kota memiliki semua kewenangan kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, agama, serta kewenangan di bidang lainnya. Dengan demikian, artinya adalah semua kewenangan pada dasarnya sudah ada pada pemerintahan kabupaten atau kota, hingga tidak perlu lagi dilakukannya penyerahan secara aktif oleh pemerintah pusat. Dalam pasal 11 ayat 42 disebutkan bahwa kabupaten atau kota harus melaksanakan kewenangan meliputi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan hidup dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyerupai pembagian wewenang yang lazim dilakukan oleh beberapa negara federal seperti Swiss, Australia, Jerman, dan USA, di mana wewenang di negara federal ini dirincikan, sementara wewenang lain tidak disebutkan federal secara otomatis menjadi wewenang negara bagian. Pengaturan ini dilanjutkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan sedikit penyesuaian yang diatur dalam pasal 13 dan 14. Kedua pasal ini mencakup dua urusan antara daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota yang didasarkan atas urusan wajib dari apa yang dilaksanakan dari masing-masing daerah otonom.
Selanjutnya adalah kewenangan mengatur undang-undang dan peraturan daerah dalam bidang dan fungsi pemerintahan. Pertama adalah kewenangan mengatur pemerintahan pusat. Kewenangan dari pemerintahan pusat ini bersifat norma dan pedoman yang meliputi semua bidang dan fungsi pemerintahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan pemerintahan pusat meskipun bersifat norma, kriteria, dan pedoman meliputi hampir semua bidang kewenangan. Yang kedua adalah kewenangan mengatur pemerintahan provinsi. Yang pertama adalah menjamin keseimbangan tumbuhan daerah kabupaten dan kota di suatu wilayah provinsi. Yang kedua bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat di satu daerah provinsi. Kemudian urusan wajib yang menjadi kewenangan di daerah provinsi adalah urusan dalam skala provinsi meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang dan lain-lain. Selain itu ada pula urusan pemerintahan provinsi yang menjadi urusan pilihan, meliputi urusan pemerintahan yang nyata, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah kewenangan untuk mengatur pemerintahan kabupaten dan kota. Sejatinya kewenangan mengatur oleh pemerintahan kabupaten dan kota adalah meliputi sejumlah kecil dari bidang dan fungsi pemerintahan. Kemudian urusan wajib yang menjadi kewenangan dari kabupaten atau kota merupakan ukuran yang berskala kabupaten atau kota. Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat urusan pilihan, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan mengurus atau yang disebut dengan kewenangan administrasi. Dalam menganalisis pembagian kewenangan mengurus, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan terletak pada kabupaten dan kota. Dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Terbagi menjadi 4 jenis kewenangan mengurus. Yang pertama, kewenangan mengurus dalam kerangka desentralisasi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mendefinisikan desentralisasi dalam konteks administratif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mendefinisikan desentralisasi dalam konteks politik. Hal ini sesuai dengan pernyataan undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa desentralisasi sebagai keleluasaan otonomi yang mencakup kewenangan yang utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai daerah otonom yang menentukan sendiri peraturan penyelenggaraan kewenangan pemerintahannya dengan metode peraturan daerah, yang mana peraturan daerah yang dibuat tidak lagi menunggu pengesahan dari pemerintah pusat. Peraturan yang tidak beda jauh dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya dengan menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dengan asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Yang kedua, kewenangan mengurus dalam kerangka dekonsentrasi. Kewenangan mengurus dalam kerangka dekonsentrasi hanya terdapat pada daerah provinsi. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian otonomi dan demokratisasi di daerah kabupaten dan kota. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa tidak adanya satu pasal pun yang menyebutkan wilayah administrasi di Indonesia menjadi wilayah dekonsentrasi yang jelas. Yang ketiga, kewenangan mengurus dalam kerangka tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mendefinisikan tugas pembantuan yang disarikan sebagai berikut. Yang pertama, pemberi tugas dalam tugas pembantuan bisa dari pemerintah provinsi, kabupaten, ataupun kota. Yang kedua, kewenangan mengurus tugas pembantuan akan disertai dengan perangkat dan pembiayaan dari pemberi tugas. Dan yang ketiga, penerima tugas wajib melaporkan kepada yang menugaskan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan tugas pembantuan terdapat dalam Pasal 1 huruf 9, Pasal 2 ayat 2, dan Pasal 207. Sama seperti kewenangan dalam desentralisasi, tugas pembantuan dilaksanakan oleh dinas daerah, bukan oleh aparat pusat daerah.
Yang keempat, kewenangan mengurus dalam kerangka sentralisasi. Kewenangan mengurus dalam kerangka sentralisasi ini dilakukan oleh organ dan aparat pemerintah pusat. Dalam kewenangan ini, yang meliputi yaitu urusan luar negeri, keamanan dan pertahanan nasional, peradilan, moneter dan fiskal. Hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 25/1999 dan Undang-Undang 33/2004. Istilah perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya sudah sejak lama didiskusikan di dalam ekonomi keuangan. Literatur Anglo Amerika seringkali mengistilahkan dengan Intergovernmental Fiscal Relation. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan implikasi dari adanya pembagian wewenang dan tugas pemerintah yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tujuan utama dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat supaya pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan wewenang itu dengan baik tanpa ada lagi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Dengan adanya perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kuat, akan tercapai pula efek spillovers interregional, keseimbangan perbedaan produksi, mencegah urbanisasi dan perpindahan penduduk yang tidak wajar, serta jaminan kesamaan pelayanan di berbagai daerah. Dalam pembagian non-pajak menurut Undang-Undang 25 tahun 1999, pemerintah daerah mendapatkan pembagian penerimaan dari sektor kehutanan, pertambangan umum dan perikanan. Sementara di Undang-Undang 33 tahun 2004, pembagian non-pajak berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, panas bumi yang disebut sebagai bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri tersiar akan menjelaskan mengenai keterlibatan daerah dalam pembuatan kebijakan di tingkat pusat. Berdasarkan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan yang disahkan pada tanggal 31 Juli 2003, maka daerah diberikan wadah institusional untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan di tingkat pusat. DPD berkedudukan sebagai parlemen kedua yang sama dengan DPR. DPD dipilih langsung oleh rakyat dan tidak harus merupakan anggota pemerintah daerah, yang dapat menyebabkan kontradiksi keputusan pemerintah daerah dengan keputusan anggota-anggota DPD yang mewakili daerah. Demikian juga dengan jumlah anggota DPD yang sama, setiap daerah dapat menyebabkan overrepresentasi daerah-daerah dengan berpenduduk sedikit terhadap daerah yang berpenduduk banyak. Pada sisi lainnya, kekuasaan yang dimiliki DPD hanya tak terbatas pada produk undang-undang yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan daerah, misalnya berkaitan dengan otonomi daerah dan penimbangan dalam keputusan terhadap hak veto dalam jangka panjang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.